Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mubin Fatyadi, mahasiswa Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Nomor induk mahasiswa saya adalah 41014190052. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan konservasi, yaitu materi konservasi sumber daya alam. Selamat menikmati. Apa sih yang dimaksud dengan konservasi? Tidak semuanya tahu apa itu konservasi, tapi tenang saja, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan konservasi. Konservasi ialah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk bisa melestarikan, mempertahankan, dan melindungi keberadaan setiap komponen lingkungan guna untuk pemanfaatan masa depan. Lalu, secara bahasa, konservasi berasal dari bahasa Inggris, yakni conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Konservasi bisa berupa konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konservasi sumber daya alam. Indonesia mendapat julukan sebagai negara agraris. Maksud dari negara agraris sendiri adalah kondisi suatu negara di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hal itu disebabkan karena wilayah Indonesia dilalui garis khatulistiwa, sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi pada saat musim hujan. Beberapa wilayah Indonesia memiliki struktur tanah yang cukup subur, sehingga sangat cocok dijadikan lahan pertanian. Nah, salah satunya adalah daerah asal saya, yaitu Desa Telahap, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Area ini masih memiliki suasana pedesaan, banyak terbentang area persawahan, hamparan hijau yang luas, tetesan butir embun yang sejuk, udara sejuk mengisi rongga dada, burung-burung berkicau merdu, para petani yang mencangkul rezeki. Inilah suasana alam pagi di sawah desa ini. Di desa saya masih banyak orang yang bermata pencaharian sebagai petani. Keberadaan petani menjadi peran penting bagi negara agraris dan turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab sektor pertanian di sini memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, tidak seperti di desa saya, kontribusi sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap sektor pertanian semakin mengalami penurunan. Penyerapan tenaga kerja dalam bidang pertanian pada kurun waktu 2003 sampai 2013 telah menurun. Padahal pada periode sebelumnya jumlah tenaga kerja di bidang ini sangat besar. Selain itu, data dari Kementerian Pertanian mengungkapkan laju konversi lahan sawah mencapai 100.000 hektar per tahun. Konversi ini sebagian besar terjadi di wilayah Pulau Jawa. Sebenarnya, permasalahan alih fungsi lahan sudah bukan menjadi hal baru lagi. Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan kebutuhan akan ruang dan pangan terus menggerus lahan pertanian. Ada kaitan erat antara proses modernisasi dengan konversi lahan secara tidak langsung. Pertumbuhan kota yang begitu pesat dengan iming-iming yang berupa lapangan kerja, pendapatan yang tinggi, serta fasilitas yang berlebih merangsang penduduk desa untuk berbondong-bondong menuju kota-kota. Di zaman yang modern ini, banyak masyarakat yang memilih jalan pintas, tak terkecuali petani. Mereka sudah mulai lelah menggarap sawah yang tak kunjung membuahkan hasil. Oleh karena itu, beberapa di antaranya lebih memilih menjual sawah dengan harga yang cukup tinggi dan menggunakannya sebagai modal untuk membuka usaha. Pemerintah juga dirasa kurang antusias akan nasib petani. Banyak hal yang harus mereka kerjakan, sampai terlupa akan kondisi sawah negeri ini. Stigma masyarakat yang menganggap bahwa bertani merupakan pekerjaan yang tidak membuahkan hasil agaknya harus diubah mulai sekarang. Bahkan hanya segelintir generasi muda yang mau terjun dan kembali mengolah lahan pertanian. Banyak orang yang mendapat gelar sarjana di bidang pertanian
namun mereka justru lebih memilih bekerja di bidang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang pertanian. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian pun perlu berupaya menekan laju alih fungsi lahan pertanian dengan cara melindungi keberadaan lahan pertanian melalui pengendalian tata ruang, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta pengoptimalisasi lahan pertanian. Indonesia sedang berusaha menjadi lumbung padi dunia pada tahun 2045. Harapannya, rencana tersebut dapat direalisasikan dan semakin banyak masyarakat yang peduli akan nasib petani yang mendapat cap sebagai orang pinggiran. Sebagai negara agraris, pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi keharusan agar sumber daya alam yang ada sekarang ini dapat terus dimanfaatkan untuk kurun waktu yang relatif lama. Konon katanya negeri ini memiliki wilayah yang subur, hijau, dan dapat menyejahterakan rakyat. Namun pada kenyataannya, rakyat mana yang sejahtera? Mari kita sejahterakan kehidupan petani. Pertanian tetap menjadi salah satu faktor vital untuk mendukung kebutuhan pangan Indonesia. Ya, sekian pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.